selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu ya, penyampaian materi mengenai Rumah Pracetak Indosemen atau RAPI yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat Jatmikanto selaku Technical Marketing dari PT Indosemen. Nah, saya sendiri kalau teman-teman tim Tesil juga masih agak asing gitu dengan Rumah Pracetak itu seperti apa kan. Ya udah, makanya pada materi ini saya harapkan teman-teman bisa menyimak dan juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul saat pemaparan materi nanti. Baiklah, kepada Bapak Rahmat, apakah sudah siap, Pak? Mulai. Halo. Halo, Pak. Ya, kedengeran ya suaranya ya? Terdengar, Pak. Saya belum bisa share screen ya? Sepertinya sudah, Pak. Udah ya, oke, baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari mahasiswa IPB, jurusan Teknik Sipil terutama, dan kepada Bapak Riansyah atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak, untuk berbagi informasi sedikit. Gitu. Saya bersama dengan Ibu Laili. Kebetulan saya nanti akan coba membawakan mengenai produk turunan semen atau aplikasi semen gitu ya, lebih ke rumah pracetak. Nanti sedangkan Ibu Leli nanti akan fokus ke semen sendiri, macam-macam tipe semen dan lain sebagainya gitu. Sebelumnya saya juga mohon maaf nih belum bisa nyambut. Biasanya kita juga sering ada kunjungan offline gitu dari teman-teman mahasiswa gitu kan, ke kunjungan ke pabrik. Cuman untuk kondisi saat ini memang protokol kesehatan dan kebijakan pabrik yang tidak mengizinkan pihak luar untuk berkunjung. Jadi ya kita coba dengan ini. Seperti tadi disampaikan Pak Heri, kita ambil hikmahnya saja. Semoga ini situasi ini cepat membaik. Oke, baik. Saya coba share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, baik. Terima kasih. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menyampaikan teknologi rumah pracetak Indosemen atau disingkatnya RAPI. Saya dari Technical Marketing PT Indosemen. Nah, saya coba putar video company profile dari Indosemen sendiri agar teman-teman lebih tahu tentang produk kita atau produk semen kita. Maaf Pak, mohon menyela. Ini suara videonya emang tidak ada atau soalnya tidak terdengar? Kenapa? Suara videonya kenapa? Halo? Tidak terdengar, Pak. Oh, nggak terdengar. Ya, mungkin untuk share screen-nya itu di share sound juga, Pak. Share sound. Di sebelah mana ya? Kok malah? Oh, share komputer sound. Oke. Sekarang? Sudah ada, Pak. Oh, sorry. Mau ya, kita lanjut aja lah. Serta jaringan distribusi yang luas membuat kualitas dan nilai penjualan semen 3 roda terus meningkat secara nasional dari tahun ke tahun.
Oke, mohon maaf, saya nggak tahu ternyata di depan tadi soundnya nggak terdengar. Oke, jadi kita PT Indosemen itu produsen dari merek semen 3 roda. Di Indonesia sendiri kita memiliki 3 kawasan pabrik. Yang pertama di Citerep, itu ada 10 plant. Yang kedua kita ada di Cirebon, Palimanan, itu ada 2 plant atau 2 pabrik. Dan yang terakhir kita di Tarjun, Kalimantan Selatan, ada 1 pabrik. Selain itu kita juga disupport oleh beberapa terminal semen. Jadi dari pabrik ini nanti kita distribusikan ke terminal-terminal untuk mensupport distribusi ke setiap wilayah di Indonesia. Termasuk yang paling baru di Terminal Konawe, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya, ini area distribusi kita. Dan apa sih pencapaian dari semen 3 roda sendiri? Saat ini kita adalah merek semen dengan market share terbesar. Merek ya, sekali lagi merek semen 3 roda ini adalah market share terbesar. Sebesar 26% dari berbagai merek semen di Indonesia. Dan kita sudah 10 tahun mendapatkan peringkat 1 di top brand secara berturut-turut. Ini salah satu penghargaan dari swasta. Kita juga satu-satunya merek semen yang memiliki cakupan seluruh Indonesia. Jadi dari Sumatera sampai dengan Papua, kita ada semen 3 roda kalau ini bisa ditemukan. Dan juga merek semen dengan variasi produk terlengkap di seluruh Indonesia. Nanti Bu Leli akan menjelaskan lebih banyak untuk variasi produknya. Nah, dengan bisnis kita yang sudah cukup besar, kita selalu dapat arahan dari manajemen, dari direksi kami untuk selalu lincah. Kita harus lebih cepat, harus lebih cerdas, dan juga lebih baik agar kita bisa selalu berkompetisi dalam pasar, sehingga kita ada dorongan untuk melakukan pengembangan dalam hal teknologi perumahan. Ya, temuan dari kita itu kualitas pembangunan rumah itu sangat bervariasi. Kalau kita lihat dari bermacam-macam developer ataupun ini sangat bervariasi, mulai dari yang paling jelek sampai yang bagus ada. Terus kecepatan pembangunan rumahnya ini juga salah satu menjadi hal yang penting bagi developer untuk agar pelanggan cepat menerima rumah dan juga mengatur cash flow mereka. Nah, ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas sekarang ini terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia itu. Dan biaya untuk tenaga konstruksi itu semakin lama akan semakin meningkat. Jadi tukang itu semakin lama semakin mahal. Terus musim hujan juga salah satu menjadi kendala dalam pembangunan perumahan. Akses terhadap material berkualitas itu juga tidak mudah dan tidak murah untuk di beberapa wilayah. Dan juga saat ini semangat untuk terhadap produk ramah lingkungan sudah cukup meningkat. Oleh karena itu kita coba hadirkan RAPI, Rumah Pracetak Indosemen. Nah, RAPI sendiri dinaungi oleh anak perusahaan dari PT Indosemen, yaitu PT 3 Roda Rumah Sejahtera. Berkantor di Wisma Indosemen lantai 4 dan memiliki workshop di Citerep, masih di kawasan pabrik Citerep. Seperti apa sih RAPI ini? Tadi sempat disinggung sama Pak Eri, apakah mirip dengan RISA ataukah berbeda? Nah, nanti saya coba jelaskan sedikit, tapi sebelumnya saya putar juga video dari RAPI. Apakah terdengar? Bisa dilihat videonya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Ya, ini di salah satu proyek kita di Karawang, Emerald Neopolis. Ini proses pembangunannya sangat mirip dengan RISA tadi yang disampaikan Pak Eri. Namun dari segi ukuran kita ada perbedaan dengan RISA.
Untungnya kita sudah standar menggunakan panel untuk mempercepat pembangunannya. Ini strukturnya kokoh. Kita konsepnya pakai open frame. pakai adalah satu anak perusahaan dari PT Tiga Roda Semen, Indosemen kalaupun nama PT-nya, dan Tiga Roda produknya. Semen Tiga Roda dari Sabang sampai Merauke, nggak ada yang nggak tahu. Baik, itu tadi sedikit video untuk Rapi. Kita dalam hal pengembangan Rapi ini kita juga mengadakan riset kepada developer, kontraktor, homeowner maupun pihak PUPR untuk bagaimana tanggapan mereka tentang rumah pracetak dan seperti apa harapan mereka. Itu yang mendasari kita dalam hal pengembangan Rapi. Karena kalau kita tahu tadi yang seperti disampaikan Pak Eri, yang sudah mengawalinya adalah RISA. RISA itu mulai tahun 2004 sejak tsunami Aceh ya. Itu mulai digunakan untuk pembangunan rumah cepat, dan kita kenalan dengan PU itu 2015. Kita kolaborasi menjadi RISA Indosemen. Nah, ternyata dari situ muncul banyak tanggapan dari developer. Nah, ternyata RISA ini dari sisi developer itu belum dapat masuk dari segi harga ataupun estetika. Jadi harganya masih terlalu tinggi dari budget developer, dan estetikanya masih ada yang perlu diperbaiki gitu untuk bisa. Akhirnya kita kembangkan Rapi. Nah, Rapi ini kita konsepnya rumah tinggal permanen dengan mutu beton rencana K250. Ini mutu rencana awal, cuman pada kenyataannya sekarang kita produksi dengan mutu K300 karena itu sangat berdampak terhadap cycle time produksi kita di pabrik. Gitu, kita tingkatkan mutu sedikit nggak masalah. Dan ukurannya presisi, sambungannya dry joint sama dengan RISA dengan baut, dan ditambah dengan angkur, diperkuat mortar perekat. Dan dindingnya kita menggunakan dinding panel AAC. AAC ini sebenarnya kayak bata ringan gitu ya, cuman ini ukurannya besar, jadi lebarnya 60, tingginya ini bisa 3 meter, bahkan maksimal 6 meter gitu untuk tingginya. Di dalamnya ada pembesiannya, ada wear mesh-nya di dalamnya. Nah, ini keunggulan dari struktur Rapi ataupun panel dinding AAC. Dari segi harga cukup kompetitif. Dari kerapian bangunan, presisi, sehingga bangunan bisa rapi, tahan gempa, kecepatan pembangunannya mudah dipasang, kualitas materialnya bermutu, desainnya juga, struktur kita ramping mendekati konvensional gitu ya. Terus kita juga paling penting ini adalah konsep rumah tumbuh. Jadi ada beberapa teknologi rumah pracetak yang memang ada keterbatasan dalam hal pengembangan gitu. Ada yang kalau kita kan upper frame ya, jadi struktur
struktur dan dinding kita fungsikan sebagai penyekat saja. Itu jadi sewaktu-waktu ingin memperlebar ruangan, dinding tinggal dilepas atau dipotong, nggak masalah. Cuman ada beberapa teknologi yang tidak bisa karena mereka menggunakan dinding penahan beban ya konsepnya. Keunggulan dinding kami, dinding panel AC itu ringan, insulasi terhadap panas bagus, tahan api, kedap suara, tahan terhadap beban, gempa, kedap air. Nah, ini di pabrik kita di Citerep. Ini diproduksi juga oleh anak perusahaan Gria Indah Perkarsa. Ini kita selain mensuplai untuk ke proyek rumah rapi, kita juga supply dindingnya ini ke beberapa bangunan high-rise building, termasuk apartemen di PIK 2 salah satunya. Ini, jadi kita kualitasnya terjamin. Struktur panel semuanya melalui quality control di pabrik. Dan kita secara total bisa hemat waktu 45%. Ini kalau total sampai dengan finishing. Cuman kalau kita hitung antara struktur dan dinding saja, kita bisa hemat waktu itu sampai 65% kalau kita dengan konvensional. Dan mudah dikerjakan. Ini bahkan kita di Lombok itu waktu di awal-awal recovery, tukang semuanya mendapatkan proyek, nggak ada tukang yang tersisa, akhirnya kita melatih petani untuk memasang struktur ini dan bisa. Sorry. Sorry, kita lanjut aja ke ini. Kita uji gempanya di Puskim Bandung. Kita juga mendapatkan rekomendasi teknis dari pihak ITB ataupun Puskim karena waktu itu pengujiannya juga cukup lama ngantri di Puskim. Nah, ini konsep rumah tumbuh. Jadi dinding ini walaupun panel ini bisa dipotong ataupun dibobok. Dan banyak yang tanya dipaku bisa nggak? Bisa, sangat bisa dipaku. Dinding ini nanti akan di finishing menggunakan skim coat atau bisa diplaster juga menggunakan mortar dari 3 roda juga. Nah, mudah dalam pengawasan. Kalau teman-teman jadi developer ini sangat mudah pengawasannya. Jadi satu truk ini si struktur, satu ini bisa 2 unit rumah kalau strukturnya. Kalau yang truk besar gini dindingnya ini untuk 2 unit rumah juga. Jadi mudah dalam pengawasan, nggak ada material yang tidak terkontrol. Jadi ini pun hujan kita taruh nggak akan berkurang. Kalau pakai konvensional, kalau kita pakai pasir gitu ya, hujan, banjir, udah lenyap tuh pasir ke bawah air. Nah ini kita juga ramah lingkungan di proyek-proyek kita rata-rata bersih, maksudnya dari limbah karena pengocorannya sangat minim di lapangan itu. Ini kita sebutnya yang sebelah kiri adalah bangunan hitam. Jadi bangunan hitam itu fondasi, struktur, dinding terfinish gitu ya. Itu kita bisa jual juga ke developer dengan sistem itu bangunan hitam. Mereka yang mau finishing sendiri ataupun juga bisa full finish gitu. Sampai seperti ini juga kita bisa lakukan melalui anak perusahaan tadi 3 Roda Rumah Sejahtera. Nah ini fondasinya menggunakan fondasi setempat mirip dengan Risa. Jadi di setiap kolom fondasinya. Terus pasang struktur, pasang dinding, dilanjut dengan pekerjaan atap dan finishing. Nah, ini beberapa rumah contoh. Ini rumah contoh yang pertama ini, yang kita buat pertama, modelnya seperti ini. Ini kita harapkan tadinya untuk bisa mensupport rumah-rumah subsidi, gitu ya. Ternyata budget mereka juga sangat minim, masih ada jarak lah dengan budget kita gitu. Tapi mudah-mudahan di tahun depan kita sudah bisa kolaborasi dengan pemerintah untuk mensupport rumah subsidi. Jadi kita kebanyakan baru bisa masuk ke semi real estate seperti ini di Cilengsi ataupun di Kerawang, ini yang real estate. Mau yang model seperti ini pun juga kita bisa dengan struktur itu kita modifikasi menjadi rumah yang berbentuk macam-macam seperti ini.
Dan ini yang cukup banyak proyeknya di Tenjo, Agung Podomoro. Agung Podomoro ini akan mulai jalan di akhir tahun ini. Ini seunitnya di Tenjo. Tenjo masih Bogor ya, Bogor. Tapi mepet Banten sana. Kita insya Allah bekerja sama dengan APL untuk pembangunan unitnya. Ini menggunakan Rapi juga. Nah ini yang developer Kerawang itu dia repeat order. Jadi pertama kali pesan itu cuma 80 unit. Habis itu dia pesan lagi untuk 150 unit. Pesan lagi 147 unit. Walaupun harga kita sebenarnya dengan dibandingkan konvensional mungkin saat ini masih lebih mahal 10% gitu ya. Cuman si developer ini Pak Dodi Emerald ini sangat merasakan keuntungannya menggunakan produk kita. Jadi dia pengawas lapangannya itu sangat minim karena dia tinggal kontrol aja di lapangan ketika material masuk dan juga ketika di pabrik dia bisa cek di lokasi produksi di pabrik gitu kan. Jadi ketika pas pemasangan ini tukang-tukang tinggal masang aja, dia nggak nyampur lagi beton, nggak nyampur apa, jadi pengawas lapangannya sangat minim dan juga percepatan waktunya. Jadi dia bayar pengawas lapangannya juga bisa lebih sedikit. Ini kalau sudah jadi kurang lebih kalau udah ini seperti ini di Emerald Neopolis. Di Podomoro Golovio kita juga bentar lagi insya Allah mau bikin yang model seperti ini kayak kontainer gitu ya, kayak kontainer, cuman ini beton juga. Nah, kalau kita bicara marketnya di perumahan di Indonesia itu sangat besar. Dan ini peluangnya di sini. Saya dulu juga waktu di kampus kita diajari beton pracetak, beton prategang gitu ya. Kita bicaranya high rise building terus gitu kan, high rise building kalau kita bicara di kampus. Cuman ketika saya udah kerja di Indosemen ternyata di segmen ini juga banyak nih kuenya. Maksudnya permintaan pasarnya itu sangat banyak. Akhirnya kita garap ini rumah pracetak karena memang kebutuhannya secara volume itu sangat amat banyak. Karena 70% penggunaan semen kita itu ternyata juga diserap oleh retail. Nih, 70% penjualan semen 3 roda itu melalui retail. Jadi melalui toko-toko bangunan yang dipakai untuk membangun dan renovasi rumah. Jadi kalau teman-teman lihat jembatan infrastruktur itu sebenarnya totalnya hanya 30% dari produk kita di semen 3 roda ataupun di pabrikan semen lain, rata-rata seperti itu, sekitar 70-80% yang melalui retail. Kita juga melihat perhatian masyarakat itu meningkat terhadap rumah, itu terutama di era pandemi ini, terus mereka pengen renovasi nih. Jadi kalau teman-teman lihat, justru sekarang kontraktor, konsultan, interior, dan lain sebagainya itu malah kebanjiran order. Di sisi lain ada beberapa usaha yang sangat terdampak terhadap pandemi ini, pandemi COVID-19, cuman ternyata banyak juga karena orang melakukan WFH itu merenovasi rumah, melebarkan ruangan, dan lain sebagainya itu. Kita juga melihat peluang ini, kita sekarang kembangkan platform masterrumah.id. Nah ini kita slogan kita inspirasi rumah, rumah inspirasi. Seperti apa sih masterrumah.id itu? Ini platformnya kita bisa mencari atau berbagi informasi mengenai rumah. Jadi cari inspirasi mengenai ruang tamu, apa segala macam ada di sini. Ini masih proses pengembangan, termasuk sampai perhitungan RAB simulasinya. Jadi untuk masyarakat, untuk yang sipil atau arsitek mungkin RAB udah familiar, tapi untuk di kalangan lain itu kita bantu dengan mensimulasikan. Jadi dia butuh budget berapa sih ketika mau merenov rumah, ketika mau bangun rumah dan sebagainya. Kita juga ada kelas master, kita ada beberapa arsitek dan konsultan untuk bisa berbagi di platform ini. Kita juga ada cari dan jadi vendor. Jadi kita menyediakan jasa arsitek,
jasa kontraktor dan sebagainya. Saat ini masih proses pengembangan. Jadi kalau teman-teman nanti dari sini mau coba buka kontraktor, itu bisa berkolaborasi di masterrumah.id, nanti mendaftar menjadi vendor. Jadi nanti kita di platform ini kita mencoba menghubungi juga, tapi teman-teman sudah bisa berselancar menghubungi ke www.masterrumah.id. Nah, master rumah R-nya 1 ya, jangan biasanya ada Pak kok nggak bisa. Nah, R-nya 2, master rumah gitu. Ini nggak, R-nya cuma 1, master rumah.id. Di siswa ini kita juga teman-teman bisa berbagi konten yang bermanfaat ke masyarakat atau di platform tersebut, bisa melihat kebutuhan dinamika masyarakat apa gitu kan, dan juga bisa kesempatan untuk mulai belajar bisnis menjadi vendor pada master rumah, itu kontraktor, arsitek, interior design, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan sedikit mengenai rumah pracetak maupun masterrumah.id. Jadi saya nggak berbicara mengenai semennya, nanti Bu Laili yang akan berbicara banyak mengenai semen. Mungkin itu. Mohon maaf kalau waktunya kepanjangan nggak ya. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmat. Nah, kita langsung aja masuk ke tanya jawab ya untuk materi rapi ini. Jadi teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand, nanti akan saya tunjuk. Lalu diingetin juga buat teman-teman, untuk pertanyaan yang paling menarik bakalan ada door prize lah istilahnya. Nah, jadi teman-teman yang mau nanya dipersilakan ya. Tunggu. Oke, kepada Abian. Silakan on mic. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abian dari mahasiswa sipil IPB. Ingin bertanya terkait yang tadi Pak, web masterrumah.id itu. Ya. Apakah saat kita mencoba daftar menjadi vendor itu ada persyaratan atau ketentuan tertentu? Dan yang paling utama, apakah web tersebut berbayar, Pak? Terima kasih, Pak. Ini udah menjadi salah satu calon vendor nih kayaknya nih. Enggak Pak, jadi web tersebut tidak berbayar. Cuman ada beberapa prosedur yang harus dilakukan memang, termasuk itu registrasi, dan nanti ada proses verifikasi dan lain sebagainya gitu dari tim masterrumah.id gitu. Jadi tidak berbayar, namun diharapkan nanti ke depannya kita akan memberikan informasi peluang proyek nih. Misalnya ada orang yang pengen bangun rumah, pengen bangun apartemen, pengen bangun apa gitu kan. Nanti kalau teman-teman dapat proyek dari situ, jangan lupa lah semuanya pakai semen 3 roda. Intinya begitu saja sih. Nggak ada berbayaran ataupun fee nggak ada. Itu kita bangun memang platform untuk menghubungkan antara konsumen dan penyedia jasanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Sabian. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sangat membantu kami lah Pak. Semisal nanti mau jadi vendor gitu Pak. Ya, boleh. Silakan. Baik, untuk teman-teman lain, mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai rapi ataupun tadi master rumah. Mungkin saya ingin bertanya ya Pak, saya kepo nih, apakah tadi kan di gambaran rumah pracetak itu pada lantai satu semua kan Pak. Nah, apakah memungkinkan rumah pracetak itu bakal bisa dibuat 2 lantai atau lebih? Pertanyaan bagus nih. Ini biasanya dari yang tanya kayak gini konsumen perumahan nih. Ini Mas Zian ini kayaknya biasanya mengambil rumah gitu, tanyanya seperti itu. Jadi itu poin pentingnya. Jadi gini, tadi saya sudah cerita, kita sempat bekerja sama dengan PUPR
tentang Risa Indosemen, di situ budgetnya developer tidak masuk gitu atau terlalu mahal. Kenapa? Karena memang struktur Risa itu struktur yang efisien ketika dibangun 2 lantai. Jadi untuk 1 lantai dia over, strukturnya itu dari segi budget over gitu. Makanya kita kecilkan dimensinya agar kita bisa kompetitif dengan konvensional. Tapi ketika kita kecilkan, budget masuk nih ke konvensional, ke developer, budget masuk. Jawabannya begitu, Pak, ini bisa kayak Risa nggak langsung 2 lantai? Nah, ini kita udah turunin, sekarang kita aja suruh naik lagi gitu. Tapi jawabannya adalah seperti ini, struktur rapi ini lebih siap untuk di 2 lantai dibandingkan dengan struktur konvensional. Maksudnya teman-teman beli rumah 1 lantai di developer gitu ya, dengan struktur yang ada, gitu, dengan struktur rapi kita, itu kita lebih siap untuk di 2 lantai. Kenapa lebih siap? Sekarang dari mutu betonnya kita pakai K300. Kalau konvensional, itu masalahnya konvensional itu nggak pernah dites gitu kan. Kalau bangun rumah nggak pernah dites mutu betonnya. Tapi ketika kita coba riset, gitu mutu beton yang tercapai berapa sih? Itu paling bagus itu K175 mereka itu. Karena apa? Mereka tukang-tukang itu selalu membanjiri beton dengan air agar mudah diaduk gitu kan. Kita tahu sendiri ketika air itu sangat berpengaruh terhadap mutu dari beton tersebut kan. Faktor air semuanya kan. Semakin banyak, semakin turun kualitas betonnya gitu kan. Beton kita jauh lebih bagus, lebih berkualitas. Terus dari segi dimensinya, dimensi kolom kita itu 7,5 atau 10 juga ada, dikali 15. Sedangkan kalau rumah konvensional itu kan dimensi kolomnya rata-rata 10 kali 10 atau 7,5 kali 7,5 kolom praktisnya, rata-rata pakai ukuran segitu kan. Kita sudah lebih besar tuh ukuran kolom-kolomnya. Jadi kita lebih siap, tetapi ketika langsung di 2 lantai belum bisa. Jadi tetap harus disuntik istilahnya ya, harus ada penambahan dimensi ataupun kekuatan dari kolom, balok dan juga pondasinya. Karena kita siapkan ini untuk segmen market di 1 lantai. Kecuali kalau Mbak Zian nih pesen langsung yang kedua lantai gitu ya, kita buatkan. Ini untuk yang 2 lantai, sebenarnya permintaannya sudah banyak juga, karena banyak di wilayah perkotaan ini menggunakan 2 lantai. Cuman ketika kita tawarin, yaudah Pak pakai Risa aja, kita sebenarnya nggak mau bersaing juga dengan pemerintah gitu kan, dengan PUPR, dengan Risa. Tapi mereka lebih prefer udahlah Indosemen aja yang ngembangin. Kalau Indosemen yang ngembangin kayaknya lebih cakep nih gitu. Ya udah, kita masih proses pengembangan nih. Gitu, Mbak. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Bang Mofid ini. Perkenalkan Pak, saya Hadian Mofid dari mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan. Terkait kekuatan gempa, apakah boleh tahu terkait ketahanan bahan pracetak tersebut untuk kekuatan gempanya, serta berapa umur maksimal atau berapa lama hingga kita harus melakukan maintenance terhadap bahan tersebut? Oh ya, untuk kekuatan gempanya itu kita simulasikan di kemarin di berapa ya, zona 5 ya, yang kan kalau kita perencanaannya kita pakai gempa yang sudah terjadi yang paling besar di wilayah Indonesia ini. Itu perencanaan seperti itu di zona 5 kalau nggak salah. Itu kalau di skala Richter mungkin ya sekitar 8 lah, sekitar 8 skala Richter gitu kan. Terus ketahanan bahan pracetak terhadap kekuatan gempanya. Nah ini menarik. Jadi gini, kalau rumah konvensional itu balok kolomnya semuanya kaku ya, dalam artian dia dicor sekaligus dan dia sangat kaku. Kalau kita itu kan kolom balok itu terpisah disambung dengan baut. Jadi kalau teman-teman tahu rumah kayu, misalnya kita bicara joglo lah atau apa itu rumah-rumah kayu, itu mereka sangat tahan terhadap gempa. Kenapa? Karena ketika terjadi goyangan gempa, dia akan berdeformasi, berubah bentuk, tapi dia akan berhenti di saat gaya gempa itu sudah nggak ada gitu. Sama dengan ini struktur rapi. Jadi waktu tes siklik itu dorongannya sampai
berapa senti ya? 8 senti. Jadi dia deformasi, kolom itu bergeser 8 senti, tidak terjadi kerusakan struktur ataupun sambungan. Jadi kalau konvensional gitu ya, yang sudah kaku terbentuk siku gitu, misalnya didorong 8 senti, pasti dia akan terjadi crack gitu. Kalau ini karena tadi terpisah-pisah dan disambung dengan baut, itu ada ruang untuk berubah bentuk. Jadi terhadap betonnya para cetak nggak ada masalah gitu. Jadi betonnya para cetak malah nggak rusak tuh dengan sistem baut itu. Terus umur maksimal kita desainnya 50 tahun. Berapa kita harus melakukan maintenance. Nah, ini kita nggak lakukan maintenance karena setiap sudah dikencangkan bautnya, nanti lubang baut itu kita growting. Jadi si baut-bautnya terlindung dari ancaman korosi gitu. Gitu. Mas siapa tadi? Mas Hadian ya. Bagaimana Bang Hadian, apakah sudah menjawab jawabannya? Oke, Bang Hadiannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Bang Syarif. Apakah bahan perekat dan bahan plester rumah bisa menggunakan produk semen selain dari produk 3 roda? Terima kasih Pak. Ya menarik ini. Apakah bisa kalau saya orang 3 roda ya bilangnya ya nggak bisa lah, harusnya pakai 3 roda gitu kan. Tapi sebenarnya begini, kita siapkan teknologi yang bagus ini berawal dari material yang bagus juga. Jadi kita develop itu semuanya kan dari semen yang paling baik juga, dari semen 3 roda gitu. Jadi produksinya pakai semen 3 roda, termasuk finishingnya. Kita mortarnya juga mortar 3 roda. Ketika ditanyakan bisa nggak Pak kalau pakai semen lain? Saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai semen lain gitu ya. Jadi saya jawabnya begitu saja, kurang lebih begitu. Mas Syarif ya. Gitu, Pak. Bagaimana Bang Syarif, apakah sudah menjawab? Oke. Kita lanjut aja ya Pak ke pertanyaan dari Bang Okta ini. Izin bertanya Pak, di negara tropis seperti Indonesia, permasalahan umum yang sering terjadi adalah hawa panas pada ruangan. Untuk produk ini bagaimana ya Pak ketahanannya dalam meredam panas? Ini bagus nih. Nah ini justru kita kalau dibandingkan dengan yang konvensional, tadi dari sisi dindingnya sendiri, itu dia tahan terhadap insulasi panas. Gitu. Jadi dindingnya itu kan kayak dinding bata ringan itu kan dia berpori, cuman ke porositasnya ini akan berbeda dengan bata ringan karena bata ringan itu mutunya sekitar 2 MPa, kalau panel AC ini sekitar 6 MPa, sekitar 6 MPa. Jadi dia lebih padat sebenarnya, dan itu terhadap panas bisa lebih meredam panasnya, hawa panasnya, namun terhadap air juga lebih tahan gitu. Jadi maksudnya walaupun kelihatannya berpori, dia ketika kita kasih air gitu, dia nggak langsung tembus karena memang pori-porinya itu tidak menyatu gitu, akan berbeda-beda itu sisinya. Jadi dia akan mengisi dulu kedap itu baru bakal tembus. Tapi semuanya itu terlapisi dengan skim coat ataupun acian dari plaster dari semen 3 roda gitu, dari mortar 3 roda. Jadi kalau dibandingkan dengan konvensional itu lebih bagus insulasi panasnya, ketahanan panasnya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bagaimana Bang Okta? Oke, lanjut aja kali ya. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Rizky. Izin bertanya Pak, untuk metode khusus, apa metode khusus yang dilakukan dalam segi perawatan beton percetaknya untuk menjaga mutu betonnya Pak? Metode khusus perawatan beton pracetak. Ini berarti bukan metode produksi ya, setelah terpasang ya. Kalau segi perawatan. Atau kalau
ini karena kalau mutu betonnya kan kita jaga di pabrik nih. Kita jaga di pabrik. Jadi ketika sudah jadi, beton itu sudah tercetak, sudah keras, sudah siap dipasang, itu sudah tidak perlu dirawat. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau di pabriknya itu banyak banget ininya, prosedur quality controlnya, mulai dari beton segarnya seperti apa, pas pengecorannya seperti apa, terus proses curingnya kita juga sering kita pakai akselerator juga gitu kan, gitu. Jadi nanti kita selalu pakai sampel benda uji gitu, jadi terkontrol. Nanti yang sudah ada nggak, ya sedikit sih, tapi ada beberapa juga yang reject juga ya, maksudnya yang sudah kita cetak tapi mutu nggak tercapai gitu ya. Misal ini juga ada aja, itu selalu kita bilang ada produk reject yang kita kirim ke customer, itu selalu produk yang sudah lolos quality control gitu. Jadi kalau sudah sampai di customer itu rasanya tidak perlu dirawat, tinggal dipasang, karena nanti bautnya juga di grouting, sudah tertutup, udah nggak perlu dirawat lagi. Karena proses perawatan betonnya atau mutunya itu dijaga di pabrik kita gitu. Gitu kurang lebih. Baik Pak, terima kasih. Oke, mungkin sampai sini saja ya Pak untuk materi rapinya. Terima kasih Bapak Rahmat atas pemaparan materinya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, lalu kita lanjut saja ya teman-teman dan undangan sekalian, kita ke materi kedua, yaitu mengenai Production and Green Cement Product yang akan disampaikan oleh Ibu Laili Indah dari Quality Assurance and Research Division PT Indosement. Kepada Ibu Laili, apakah sudah siap, Bu? Siap, Mbak. Insya Allah siap, Mbak. Oke. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Zayan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik. Aduh, saya tua banget. Adik-adik mahasiswa dari IPB jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan. Selamat siang dan salam hormat juga untuk Bapak Hariam Syahputra selaku pembina Himatesil. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Tetap semangat meskipun kita bertemu di webinar ini yang seharusnya kita ketemu di PT Indosement ya Mbak. Sebenarnya memang lebih menyenangkan dan lebih hot kalau lihat pabriknya langsung. Baik, mengawali materi ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Laili Indah. Saya lulusan Teknik Sipil Universitas Indonesia dan sudah bekerja di Indosement sejak tahun 2006. Jadi sudah cukup lama ya. Selama pemaparan nanti kalau ada suara-suara atau ada penampakan mohon dimaafkan karena status saya di hari Sabtu adalah emak-emak, jadi ya mohon maklum ya teman-teman. Baik, kita mulai saja. Ini saya share screen ya. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Oke. Belum, Bu. Belum ya. Sabar. Oke. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya? Mbak Nabila ya. Oke. Kita sebelum bicara mengenai semen itu sendiri sebagai produk utama dari PT Indosement, ada baiknya kita sedikit menengok seperti apa sih proses produksi pembuatan semen di pabriknya sendiri. Baik, awalnya kita akan melihat definisi dari semen. Secara umum,
Semen adalah suatu bahan pengikat atau binder yang dapat menetapkan atau mengeras dan mengikat material lain. Semen itu bersifat hidrolis. Nah, apakah hidrolis itu? Teman-teman juga mesti tahu ya. Hidrolis itu artinya bahwa semen ini jika dicampur dengan air, maka dia akan berubah secara kimiawi menjadi bentuk yang sama sekali berbeda dari semen powder itu sendiri. Nah, proses kimianya itu sendiri kita sebut sebagai proses hidrasi. Nah, bahan baku utama semen itu apa aja sih? Ada 4 bahan baku utama semen. Yang pertama adalah limestone atau batu kapur. Ini kita tambang sendiri di Indosemen. Kemudian juga clay. Clay ini juga kita tambang sendiri. Kemudian silica sand dan iron sand. Untuk silica sand dan iron sand ini PT Indosemen masih purchase ya. Nah, semua bahan baku tersebut digiling bersamaan, kemudian hingga menghasilkan campuran yang homogen dan nantinya disebut sebagai romil. Nah, bagaimana sih proses produksinya sendiri? Nah, secara umum proses produksi semen itu ada 2 cara, yaitu proses basah dan proses kering. Kalau di proses basah itu semua bahan baku dicampur dengan air, dihancurkan, kemudian diuapkan kembali, terus dibakar menggunakan BBM ya, bahan bakar minyak. Kemudian jarang digunakan sekarang ini karena ternyata dia sangat boros minyak. Yang kedua adalah proses kering. Dalam proses kering ini bahan baku yang saya tadi sebutkan itu dikeringkan dahulu, kemudian masuk ke dalam tanur atau kiln dalam bentuk sudah powder, sehingga lebih hemat energi. Nah, proses produksi semen di pabrik kita ini sekarang ini sudah menggunakan proses kering. Dan rata-rata pabrik-pabrik semen di Indonesia ini sekarang semua sudah mengadopsi proses kering ini ya. Nah, ini adalah gambaran singkat mengenai proses produksi semen. Sebenarnya lebih enak kalau lihat di pabriknya sendiri. Kalau di sini kita belajar teori, jadi kayak kuliah ya, mohon maaf ya. Bagaimana sih sebenarnya proses semen di pabrik semen itu? Yang pertama adalah ada yang namanya mining proses atau penambangan bahan baku. Bahan baku utama yang tadi itu yang saya sebutkan yaitu limestone, itu kita punya tambang sendiri. Nah, yang pertama dilakukan kita menambang dengan cara blasting. Blasting itu dengan peledakan. Jadi di Indosemen itu di jam-jam tertentu ada proses peledakan. Jadi ada alarm yang berbunyi supaya kaitannya dengan K3 ya. Di jam-jam tertentu, kalau tidak salah sih saya sekitar jam 11 itu sudah ada alarm kayak alarm kebakaran, itu tanda besar. Diameternya itu bisa mencapai 30 cm, ada 1 meter, ada yang 1,5 meter, macam-macam ya. Nah, yang besar-besar ini, limestone yang besar ini dibawa oleh dump truck untuk dibawa ke namanya crusher. Nah, di crusher ini material-material besar tadi di crushing lagi menjadi material yang lebih. Di sini material-material yang besar dihancurkan dengan crusher kita yang besar-besar untuk kemudian dibawa dengan namanya belt conveyor ke tahap berikutnya, yaitu tahap drying ya. Jadi di tempat kita ini proses transport material utama ke dalam pabrik karena jarak quarry dengan pabrik itu sangat jauh sampai melewati desa-desa sekitar juga, bisa berkilo-kilometer ya, dari mulai quarry sampai ke pabrik itu kita menggunakan belt conveyor. Nah, belt conveyor ini panjangnya bisa belasan kilometer ya menuju tempat drying dan crushing. Nah, material yang dibawa oleh belt conveyor tadi dibawa menuju ke raw mill ya. Di sini ada yang namanya raw mill.
Di raw mill ini material tadi digiring lagi menjadi material yang lebih halus, kemudian dikeringkan. Nah, setelah halus dan kering, material tadi disimpan di namanya raw mill silo. Nah, kemudian setelah masuk raw mill silo, material limestone tadi masuk ke namanya proses burning atau pembakaran. Sebelum masuk ke proses inti di yang namanya kiln atau tanur itu ke dalam SP atau suspensi preheater. Jadi kalau teman-teman lihat di lapangan itu dia akan bentuknya seperti apa ya? Globus paru-paru ya, saya juga lupa itu. Nah, itu di sana itu dilakukan yang preheater ini seperti saya sebutkan tadi, material masuk ke dalam kiln. Di dalam kiln ini dibakar pada suhu sekitar 1400 sampai 1500 derajat Celcius. Semen seperti yang mungkin teman-teman sering dengar ya, ada yang namanya C3S, C2S, apalagi C3A, C4AF. Nah, untuk teman-teman yang sudah masuk laboratorium teknik bahan ya, teknologi bahan, mungkin akrab dengan 4 material utama semen ini. C3S dan C2S itu lebih kepada struktur kimia yang mendukung kuat tekan dari beton. Kemudian C3A itu lebih kepada setting time. Terus C4AF itu lebih kepada warna dari semen sendiri. Nah, setelah proses pembakaran, material yang berupa lava tadi masuk ke dalam grate cooler. Di sini material yang berupa lava yang suhunya sampai 1400 sekian ini didinginkan secara tiba-tiba menjadi sekitar 90 sampai dengan 100 derajat Celcius. Nah, karena ada perpindahan, ada penurunan suhu yang tiba-tiba ini, makanya lava tadi berubah menjadi bentuknya granular ya. Kalau yang teman-teman pernah lihat, itu yang dinamakan sebagai klinker. Jadi ya klinker yang selama ini disebut sebagai biang semen atau bakal semen, itu dibuat dari lava tadi yang masuk ke dalam cooler, didinginkan dari suhu 1400, kemudian secara tiba-tiba turun menjadi 100 derajat Celcius menjadi bentuk granular. Nah, diameter dari granular ini sekitar 1 sampai 3 cm. Nah, setelah masuk cooler, kemudian masuk ke dalam yang namanya clinker silo atau silo clinker. Nah, kapan jadi semennya? Nah, setelah masuk clinker silo, kemudian clinker tadi masuk ke dalam semen mill. Nah, diapakan di semen mill ini? Clinker yang granular tadi di semen mill ini dihaluskan atau digrinding dan dicampur dengan bahan yang namanya gypsum. Gypsum ini tujuannya ditambahkan, itu tahu ya teman-teman ya, untuk sebagai retarder gitu ya. Jadi semen kalau dicampur air, kalau clinker saja itu dia akan langsung mengeras. Tapi karena ada tambahan gypsum ini, makanya kita masih punya waktu untuk untuk bekerja gitu ya. Nah, clinker dan gypsum plus semen aditif yang seperti SCM itu di dalam semen mill ini digrinding dan dihaluskan dengan kehalusan tertentu. Kemudian inilah yang sekarang ini kita sebut sebagai semen yang sering kita lihat ya, bentuknya abu-abu, sudah halus. Nah, itu adalah produk grinding dari semen mill ini. Dari semen mill ini kemudian baru masuk ke silo-silo packing. Di sini di packing seperti yang teman-teman sering lihat, ada yang di packing di sak-sakan, ada yang masuk big bag atau
berupa curah atau balok semen. Nah, ini adalah singkat gambaran dari proses produksi semen tadi, dari mulai penambangan, pengiringan, kemudian pembakaran, penggilingan akhir, dan kemudian pengemasan atau packing. Nah, di dalam produksi semen ini tentunya diperlukan jaminan mutu, ya. Nah, untuk itu Indosemen juga punya laboratorium yang bertugas untuk menjamin kesesuaian mutu produk. Nah, mulai dari raw material sampai dengan produk akhir itu dilakukan yang namanya quality assurance. Sampel diambil setiap jam untuk dianalisis, mulai dari raw material, kemudian produk setengah jadi, sampai kemudian menjadi produk jadi, yaitu semen. Nah, ini adalah salah satu sedikit gambaran ya laboratorium kita yang ada di Indosemen, di QARD atau Quality Assurance and Research Division. Di sini kita punya alat-alat yang canggih kalau teman-teman nanti butuh. Kalau mungkin nanti mau menulis skripsi, nah di sini ada kita yang namanya chemical laboratory, ada alatnya, ada kita punya X-ray, kita punya XRD, kita juga punya epsilon, kemudian kita juga mikroskop khusus untuk microstructure analysis. Yang kita cek juga ada raw material seperti limestone, sandy clay, silica sand, iron sand, gypsum, atau kalau ada fly ash atau GBFS, banyak ya. Kemudian produknya sendiri juga kita cek seperti raw meal, clinker, semen. Ada juga alternatif fuel dan material. Jadi di Indosemen ini dalam produksinya itu kita menggunakan 3 bahan energi. Yang pertama adalah listrik, batu bara, dan alternatif material. Kan kita sama-sama tahu ya bahwa pabrik semen itu mempunyai kontribusi yang besar dalam menyumbangkan yang namanya emisi CO2 di udara. Jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Indosemen untuk mengurangi emisi CO2 itu diantaranya adalah menggunakan alternatif fuel dan material ini. Apa saja? Macam-macam yang masuk ke kita. Ada sawdust, ada sludge oil, ada rice husk. Tentunya semuanya melewati quality control, tahapan-tahapan pengujian tertentu, mulai dari B3, kemudian heat value, dan sebagainya, sebelum kemudian digunakan oleh produksi semen kita sendiri. Nah, ini adalah ada physical laboratory, mungkin ini alat yang sangat familiar buat teman-teman di lab beton, mungkin ada ya. Ini compressive strength machine, kemudian ini adalah bom calorimeter khusus untuk mengukur heat value dari batu bara atau alternatif material. Kemudian ini adalah sebenarnya ini robotik yang digunakan di lab proses. Jadi di lab proses ini yang tadi saya bilang sampelnya itu kita ambil per jam, itu sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia ya, tapi lebih kepada robotik dari mulai sampling di lapangan, kemudian preparasi sampel, kemudian sampai masuk ke dalam X-ray itu sudah menggunakan robotik. Jadi manusia di sini hanya digunakan untuk analisis saja. Oke, itu sedikit gambaran mengenai proses produksi semen. Meskipun cukup ribet dan cukup pusing, mudah-mudahan nyangkut. Berikutnya kita masuk ke produk-produk. Apa saja sih produk-produknya dari Indosemen ini? Ya, yang pertama dan yang tertua dan cukup familiar dengan teman-teman yaitu OPC atau Ordinary Portland Cement atau Portland Cement tipe 1. Ini adalah semen yang jenis semen yang tertua, yang paling sering digunakan dan masih digunakan sampai sekarang. Semen ini digunakan secara umum di hampir semua aplikasi, ya beton, kemudian bata ringan, apalagi precast, ready mix, press ya, semua menggunakan OPC ini.
OPC ini standarnya menggunakan ASTM C150 dan SNI 249 tahun 2015. Mungkin teman-teman di laboratorium lebih sering pakai OPC ya untuk trial beton ya. Jadi saya rasa cukup cukup fasih lah dengan tipe semen yang ini. Kemudian yang kedua adalah Portland semen tipe 2 dan tipe 5. Tipe 2 dan tipe 5 ini dikhususkan untuk aplikasi yang bersinggungan dengan lingkungan sulfat. Jadi dia memang dikhususkan untuk konstruksi yang diperlukan ketahanan terhadap serangan sulfat dengan kekuatan tertentu. Di dalam ASTM 1157 ini dia termasuk dalam kategori moderat sulfat untuk yang tipe 2 dan high sulfat untuk yang tipe 5. Nah, ini adalah jenis semen yang sering ada dijual di retail ya, teman-teman, di toko-toko bangunan, yaitu jenis Portland Composite Cement atau PCC. Standarnya menggunakan SNI 74 tahun 2014. Masuk dalam kategori blended hydraulic cement. Hampir sama dengan OPC tadi bahwa semen ini digunakan untuk berbagai macam aplikasi secara umum ya, yang tidak ada persyaratan khususnya. Nah, apa spesialnya dari PCC? PCC ini adalah semen yang environmental friendly. Kenapa? Dia menggunakan SCM di dalam produksinya, atau SCM itu apa ya? Substitution cementitious material, untuk mereplace atau mengganti clinker di dalam semen, dan lebih halus, jadi dia lebih workable. Jadi workability-nya lebih bagus, terutama untuk fresh concrete. Kemudian panas vibrasinya juga lebih rendah. Kalau untuk OPC itu kita tahu bahwa karena reaktivitasnya yang sangat tinggi, adalah Portland white cement atau semen putih. Standarnya sama dengan OPC tadi, yaitu 249 tahun 2015 dan ASTM 150. Semen ini khusus untuk pekerjaan semen putih. Itu sebenarnya ngambil semen putihnya dari kita ya, dijual kembali atau di rebagging kembali. Nah, apakah bedanya dengan OPC yang tadi di tahap awal kita FE-nya diturunkan, kemudian menggunakan cowling, jadi dengan target derajat keputihan tertentu, semen tadi bisa berubah menjadi warna putih. Spesifikasi API spek 10A. Nah, semen ini adalah semen dengan persyaratan mutu yang sangat ketat karena memang digunakan untuk pekerjaan pengeboran di kedalaman sekitar 7.000 meteran ya. Kalau sudah kedalaman segitu berarti akan bersinggungan dengan sulfat tinggi, suhunya tinggi, dan tekanannya tinggi. Jadi dia sangat ketat khusus untuk area semen ini. Selanjutnya ini termasuk produk baru dari Indosemen, yaitu PPC atau Portland Pozzolan Semen dengan merek Raja Wali. Spesifikasinya standar SNI 0302 2014, dalam ASTM dia masuk tipe IP.
semen ini khusus untuk pekerjaan pasangan bata, plesteran, acian, juga beton, tapi bukan betonnya khusus untuk beton-beton praktis ya, tidak untuk beton mutu tinggi. Nah, berikutnya adalah Duracem. Duracem ini adalah semen Portland yang dia memanfaatkan GBFS atau slag dari industri baja sebagai salah satu bahan utama. Jadi komposisi utama dari semen ini adalah ada dua, yaitu clinker dan GBFS. Semen ini lebih ramah lingkungan dan lebih durable, jadi sangat direkomendasikan untuk pekerjaan-pekerjaan mas konkret seperti dermaga, bendungan, gitu ya. Produk selanjutnya adalah white mortar TR30. Ini adalah acian putih. Jadi ini adalah produk khusus untuk aplikasi acian. Jadi ini bukan semen ya, ini mortar atau semen instan. Di kita berwarna putih ya, jadi namanya white mortar TR30. Kelebihannya dia lebih praktis, terus permukaan aciannya lebih halus, sehingga mengurangi retak dan terkelupas. Bahan utama dari white mortar TR30 donat dan alat khusus untuk nah ini adalah yang terbaru. Mungkin teman-teman, saya nggak tahu teman-teman sudah pernah dapat sampelnya atau belum. Hydraulic semen atau semen hidrolis disebut-sebut sebagai hybrid semen karena mengkomunikasikan antara kuat tekan, durability, dan workability. Semen ini fokus pada kinerja dari semennya, bukan pada komposisi materialnya, sehingga pabrikan semen itu diberikan kebebasan untuk merancang komposisi material semen sehingga menghasilkan semen dengan kinerja yang diharapkan. Nah, saat ini SN-nya sudah keluar tahun 2020, yaitu SNI 8912. Cuman memang kita saat ini sedang proses untuk promosi. Jadi kita juga melibatkan kontraktor, kemudian perusahaan-perusahaan Medihits, Precast, dan bahkan universitas untuk mencoba atau melakukan trial dengan hidrolik semen ini. Nah, tadi di awal presentasi ini disinggung mengenai green cement. Jadi green cement ini sebenarnya kan sebutan untuk semen yang diproduksi dengan proses manufaktur yang less carbon. Dengan kata lain, semen yang diproduksi ini diproduksi dengan proses yang berteknologi maju sehingga emisi selama unit operasi bisa diminimalkan. Nah, Indosemen ini menggunakan metode dan formulasi produksi yang terbaru dan terbaik untuk tadi mengurangi emisi CO2 dari proses buatan semen, tapi tetap mengutamakan kebutuhan dari industri konsumsi. Demikian sedikit sharing dari saya. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada MC Mbak Jayan Nabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laili yang sudah memaparkan secara mendalam tadi tentang semen-semen yang dimiliki oleh PT Indosemen. Nah, kita langsung aja nih masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan seperti tadi bisa raise hand. Nanti kalau sudah saya tunjuk bisa on mic dan memberikan pertanyaannya. Dan ingat juga untuk teman-teman ada hadiah untuk teman-teman pertanyaan menarik dari teman-teman. Baik, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya? Karena masih belum ada, saya ingin bertanya, Bu. Boleh kan? Boleh, Mbak. Anda penyelamat. Oke, Bu. Tadi kan disebutkan kalau green cement itu punya meminimalisir karbon yang dihasilkan gitu ya, Bu. Nah, saya ingin tahu Bu, dalam bentuk angka gitu, bila dipresentasikan gitu, berapa persen sih
apa minimalnya gitu, apa sih namanya? Maaf Bu. Berapa persen peminimalan karbon itu dibandingkan semen biasa? Oke, jadi gini ya Mbak Zayan ya. Tentunya memang ada perhitungan khusus dari tiap-tiap proses produksi kita, dari mulai tadi yang saya awal bilang replace batu bara dengan alternatif fuel material, kemudian ada lagi replace clinker dengan cementitious material. Nah, kami di Indosemen ini kan kita satu grup dengan Heidelberg Semen ya. Kita mempunyai target pengurangan emisi karbon itu, saya lupa angkanya, mungkin sekitar 530 kalori atau berapa gitu ya, saya lupa deh. Tapi memang kalau dipresentasekan berapa sih yang bisa kita kurangi dari CO2 sesungguhnya gitu ya, dari misalnya produksi itu full menggunakan batu bara atau full clinker dan gypsum yang digunakan. Kalau ada hitung-hitungan kasar yang kita hitung, yaitu sekitar 20-30% dari seharusnya itu berapa kilo, saya lupa deh. Pokoknya pengurangannya itu sekitar 20-30%. Upaya kita sih sebenarnya sih sampai kalau bisa 50% kita sudah senang ya, cuman itu sulit sekali, apalagi dengan saat ini semen tidak bisa lepas dari yang namanya clinker ya. Jadi memang upaya itu tetap kita lakukan untuk mencari teknologi atau material-material yang bisa menggantikan atau minimal mendekati seperti clinker tadi atau batu kapur tadi. Seperti itu Mbak Zayan. Baik Bu, terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ini dari Bang Arkan. Saya tertarik dengan keberadaan laboratorium dari Indosemen. Apakah sudah ada produk semen yang menggunakan bahan pengganti kapur semisal fly ash atau cangkang kerang? Dan yang terbaru, saya pernah membaca bahwa ada material pengganti berupa rambut untuk substitusi kapur. Mengingat bahwa kapur akan semakin berkurang dan semakin banyaknya produksi semen konvensional. Ya, pengganti semen sekarang ini Indosemen sudah menggunakan sejak lama ya, sejak tahun 2000. Saya masuk tahun 2006-2007 itu kita sudah mempelopori hadirnya blended semen yang dinamakan PCC. Di situ kita sudah mereplace clinker yang dari limestone tadi dengan natural pozolan pada saat itu sebagai cementitious material atau SCM. Nah, kesini-sini kita semakin ya teknologi semakin maju ya, pilihan dari SCM ini semakin banyak, ada G2FS, ada kemudian fly ash, ada natural pozolan juga sekarang sudah bermacam-macam sumbernya. Jadi di Indosemen sendiri kita sudah sangat familiar dengan SCM ini. Kemudian kaitannya dengan apakah seperti rambut atau abu sekam padi gitu ya, apakah bisa digantikan mengganti sebagai clinker? Bisa saja kalau risetnya berkata demikian. Cuma sejauh ini yang saya pernah riset khusus untuk kalau rambut saya belum tahu. Cuman kalau untuk kayak abu sekam padi memang dia mendekati, meskipun dia tetap memerlukan clinker sebagai reaktifnya. Jadi mungkin saja ke depannya clinker dari limestone ini bisa digantikan oleh material substitusi tadi ya, selama meskipun nantinya tidak menggantikan seluruhnya 100%, tapi memang diharapkan ini dapat memperpanjang usia dari tambang batu kapur itu sendiri. Demikian, Mas. Bagaimana Bang Arkan, apakah sudah terjawab pertanyaannya?
Kita anggap saja sudah. Lalu lanjut ke Bang Okta ini. Ada 3 pertanyaan yang cukup panjang ya, Bu. Yang pertama, kegiatan penambangan bahan baku tentu akan berdampak positif dan negatif bagi lingkungan, dari segmen hulu sampai hilir. Apa upaya PT Indosemen dalam menjaga kelestarian lingkungan daerah pertambangan? Lalu yang kedua adalah, pada proses produksi tentu akan menghasilkan limbah. Seperti apa proses pengolahan limbah produksi dan apakah ada upaya daur ulang limbah hasil produksi sebagai bahan baku semen? Dan yang terakhir, produk reject yang dihasilkan nantinya akan diapakan ya? Baik, yang pertama kaitannya dengan kelestarian tambang ya. Mungkin ini harusnya dijawab oleh teman-teman dari dari bagian tertentu di tempat kami, tapi secara umum saya bisa berikan informasi bahwa Indosemen selalu kita tuh selalu peduli dengan kelestarian dari tambang kita. Nah, kenapa? Karena kita juga sebenarnya diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini KLH, dalam merecovery wilayah tambang kita. Banyak hal yang bisa dilakukan di sana saat ini itu. Kalau teman-teman nanti boleh berkunjung ya, wilayah tambang kita yang sudah tidak dipakai lagi itu sudah dilakukan reklamasi kembali. Jadi di sana ada yang namanya tempat rekreasi. Jadi ada danaunya, ada ditanam kembali. Jadi situ lebih hijau sekarang setelah ditambang, ditanami dengan pohon-pohon. Ada pohon jarak, ada pohon apalagi saya lupa deh. Kemudian di situ juga sudah banyak satwa baru. Jadi kalau teman-teman berkunjung di daerah bekas tambang kita itu asri sekali. Di sana ada saung-saung juga. Nah, jadi memang kita tidak mendiamkan begitu saja daerah yang sudah kita keruk tadi gitu ya. Tapi kita punya kewajiban untuk mereklamasi kembali daerah tambang kita, dan itu kita diaudit dan diawasi oleh pemerintah. Kemudian mengenai limbah hasil produksi, limbah hasil produksi ini kita bekerja sama juga dengan PPLI untuk mengolah kembali limbah dari produksi semen kita. Meskipun sebenarnya limbah dari produksi semen kita ini hampir tidak ada ya. Karena kenapa? Limbah produksi yang berupa minyak itu kita gunakan kembali sebagai bahan bakar. Kemudian limbah produksi yang berupa debu itu kita tangkap kembali, kita jadikan produk. Jadi kita bekerja sama dengan PPLI dan pemerintah itu untuk sebenarnya lebih kepada mendaur ulang dan menggunakan kembali limbah produksi itu untuk kita sendiri. Gitu. Jadi hampir tidak ada ya Mbak ya, bukan tidak ada ya, hampir tidak ada, dan itu pun dikelola oleh PPLI. Nah kemudian dengan produk reject, produk reject semen itu kayak apa sih? Nah, produk reject semen itu tidak seperti produk reject food and beverage gitu ya Mbak ya. Produk reject semen itu kan semen juga. Nah itu tergantung dari rejectnya. Rejectnya apa? Apakah kemudian untuk tipe-tipe tertentu, misalnya ketika kita bikin oil well semen kita ternyata setelah dicek setting time-nya mepet dengan persyaratan misalnya, itu kita tidak kemudian kita jual atau kita buang ya, tapi kita olah kembali produk reject ini menjadi semen tipe lain yang persyaratannya masuk ke dalam standar. Jadi memang produk reject di semen itu bukan seperti produk rejectnya yang tadi saya bilang ya, food and beverage kemudian tidak bisa dikonsumsi, bukan. Jadi produk rejectnya semen itu ya berupa semen yang bisa diolah kembali, ditambahkan bahan tertentu, kemudian menjadi semen yang tipe lain. Seperti itu, Mbak. Baik Ibu, bagaimana Bang Okta, apakah sudah terjawab? Oke, sudah.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Reza. Bagaimana standar di Indosemen terutama dalam XRD tes dan SEM tes sehingga dapat memenuhi mutu pada produk semen? Nah, gimana maksudnya? Mungkin Bang Reza bisa on mic langsung ya? Halo Bang Reza? Oh, Bang Reza. Sepertinya di dalam XRD test dan SN test, SRD test ya. Nah, ini arah pertanyaannya kemana ya? Bagaimana standarnya SRD test di Indosemen itu untuk apa namanya pengujian kimiawi itu memang kita menggunakan beberapa alat, tapi kalau SEM test kita tidak ada ya, kita pakainya X-ray, XRD dan wet chemical test. Nah, di apa namanya di Indosemen ini XRD terutama digunakan untuk apa namanya quality assurance di dalam proses compositioning dari semen. Misalnya semen yang kita buat ini yang tadi saya bilang sampelnya kita ambil per jam, itu komposisinya sudah benar atau belum. Misalnya kita menggunakan clinker sekian persen, gypsum sekian persen, kemudian ada aditif material sekian persen atau yang lain-lain berapa persen. Nah, apa namanya monitoring quality-nya itu kita memang menggunakan SRD test yang tercepat. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya pertanyaannya ya. Pak Reza. Mas Reza dulu. Oke. Langsung kita lanjut aja ya Bu ke pertanyaan selanjutnya dari Bang Bopit lagi. Ingin bertanya bagaimana cara untuk pemilihan semen sesuai dengan kategori atau produk semen yang diinginkan dan semen apakah yang cocok digunakan untuk kebutuhan konstruksi lepas pantai seperti tambang minyak. Baik, kalau untuk pemilahan semen berdasarkan kategori, di Indosemen sendiri kita itu terdiri dari, di Citrap sendiri kita ada beberapa pabrik ya, di masing-masing pabrik itu kita punya beberapa semen mill, punya beberapa silo. Nah, semen mill dan pabrik semen mill ini memang didedikasikan untuk produk-produk tertentu. Misalnya yang semen mill di pabrik A itu khusus digunakan untuk membuat tipe 1. Kemudian yang semen mill yang di pabrik B itu dikhususkan untuk membuat tipe 5 misalnya. Atau yang di pabrik C khusus untuk semen putih. Jadi memang kita tidak mencampur. Jadi memang apa namanya pabriknya sendiri-sendiri dan silonya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi memang kalau di Indosemen kita tidak kita campur sehingga produk yang kita hasilkan itu tidak terkontaminasi dengan produk kategori yang lain. Seperti itu. Kemudian semen yang cocok digunakan untuk konstruksi lepas pantai seperti tambang minyak. Untuk lepas pantai itu kan biasanya kan kaitannya dengan lingkungan yang sulfat tinggi, klor tinggi. Nah, itu biasanya kalau untuk lepas pantai itu menggunakan tipe 2 atau tipe 5. Kemudian kalau untuk tambang minyak sendiri, khusus untuk pengoboran yang tadi saya bilang ya, itu menggunakan oil well cement. Nah, oil well cement ini memang khusus untuk membuat sumur pengeboran ya, bukan untuk konstruksi dari apa namanya bangunan di lepas pantai. Untuk konstruksi bangunan lepas pantai itu bisa menggunakan tipe 2, tipe 5 atau PCC. Seperti itu. Ya, ada lagi? Ada Bu, ini dari Bang Dava.
izin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, selain inovasi produk, apakah ada upaya lain dari Indosemen untuk bersaing dengan kompetitor? Kedua, upaya CSR apa yang telah dilakukan Indosemen kepada masyarakat dalam hal konservasi lingkungan dan energi? Selain inovasi untuk bersaing dengan kompetitor ya, mungkin ini yang menjawab mengenai program-program marketing Indosemen untuk bersaing dengan kompetitor, mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak Rahmat dari marketing. Program-programnya apa saja? Kalau setahu saya sih ya tadi ya, salah satunya dengan Rapi, kemudian dengan apalagi Pak Rahmat, mungkin nanti Pak Rahmat bisa lebih menjelaskan ya program-programnya untuk bersaing dengan kompetitor ini. Kemudian upaya CSR yang dilakukan Indosemen, tadi sudah saya jelaskan salah satunya ya. Sebenarnya kita di Indosemen ini kita punya yang namanya desa binaan. Jadi di sekeliling kita itu kita punya pabrik Indosemen itu dikelilingi oleh lingkungan masyarakat dari 12 desa binaan. Di situ di CSR kita itu punya program dari mulai program pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi seperti peternakan, pembibitan, penanaman dan sebagainya itu kita sangat concern sekali dan porsinya cukup besar di dalam manajemen planning kita gitu. Jadi hubungan kita dengan masyarakat sejauh ini sangat baik. Mungkin sebenarnya bagian CSR yang bisa menjelaskan ya. Tapi secara umum seperti itu. Kita selalu berhubungan baik dengan desa binaan di sekeliling kita dan kita memang selalu berkontribusi terutama dalam membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar kita. Kemudian dalam hal konservasi lingkungan dan energi, tadi yang saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan reklamasi pada lahan tambang kita, dan reklamasi ini nggak main-main, budgetnya cukup besar dan menjadi mempunyai porsi yang besar juga dalam manajemen planning kita. Jadi karena kita juga diawasi pemerintah dan kita punya tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga reklamasi ini menjadi agenda utama di dalam kegiatan produksi kita. Demikian, Pak Dava. Baik Bu, terima kasih Bu. Dan ini ada pertanyaan terakhir sepertinya Bu, dari Bang Syarif. Apakah semen putih dari semen roda yang digunakan untuk plesteran dinding bisa mengganti dari cat dompel dinding yang tentu dapat meminimalkan biaya dalam pemolesan dinding? Apakah semen putih mengganti dempul gitu ya? Semen putih mengganti dempul bisa, kebagusan malah. Tapi karena kenapa saya bilang terlalu bagus? Karena semen putih ini adalah semen khusus untuk beton mutu tinggi yang yang expose ya, khusus untuk pekerjaan-pekerjaan arsitektur yang expose yang tadi saya bilang. Jadi kalau untuk aplikasi dempul ya bisa saja, cuman apakah menjadi lebih hemat ya, buat saya pribadi sebagai teknik itu ya kemahalan. Gitu ya, sia-sia gitu, karena dia adalah termasuk semen dengan kualitas yang paling tinggi di antara produk semen yang lain. Seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Karena sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin materi kedua tentang semen ini sampai di sini saja. Terima kasih untuk Ibu Laili yang sudah memberikan pemaparan materi kepada kami dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Nah, selanjutnya karena waktu kita juga tinggal sedikit lagi untuk acara ini, kita akan dokumentasi dulu ya foto bersama.
Untuk teman-teman sekalian, dimohonkan untuk on cam dulu ya sebentar. Ayo abang-abang, kakak-kakak dan teman-teman, mohonkan untuk on cam ya. Ini masih ditunggu. Ayo on cam. Masih ada Bang Abdan, Kak Dina, Kak Rizky, Cynthia, Ima, Ponco, Rara, Bang Depan, Bang Agung, Eri. Saya mulai aja ya SS-nya. Bergaya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi senyum semua. 1, 2, 3. Oke. Nah, sesi dokumentasinya sudah selesai. Lalu kita baiklah, kita akhiri webinar pada siang hari ini. Terima kasih kepada PT Indosemen Tunggal Pratama. PT Indosemen yang sudah bersedia untuk mengisi materi pada Imatesil Gas to Company Visit pada siang hari ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah datang dan menyempatkan hadir. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Nah, untuk tadi kan ada pertanyaan menarik. Itu bakalan di kontak oleh panitianya langsung. Jadi ya sampai di sini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam.